Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack ya. Ini dari ubi ungu. Ini bisa banget sebagai snack box, harga 1000-an. Bahannya gampang, cara buatnya unik, namanya kue hawuk ya. Ini merupakan makanan tradisional, tapi aku kemas kekinian supaya lebih menarik. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan kukus 200 gram ubi ungu. Ini dikukus hingga matang dan selagi masih panas seperti ini langsung dihaluskan aja dengan menggunakan sendok garpu. Oke, selanjutnya aku akan siapkan 200 gram tepung beras. Kemudian akan aku tambahkan juga 100 gram gula pasir, lalu setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, kemudian aku campur atau aduk hingga tercampur rata, lalu tambahkan 200 gram kelapa parut ya yang setengah tua. Kemudian aduk-aduk hingga menjadi berbulir-bulir. Nah, setelah teksturnya berbulir seperti ini, kemudian ambil ya kurang lebih 100 gram. Ini akan aku sisihkan dengan rasa ori ya. Kemudian untuk sisa yang banyak ini akan aku tambahkan dengan tambahan ubi ungu sebanyak 200 gram tadi yang sudah dihaluskan. Lalu campur kembali hingga merata ya sampai berbulir-bulir. Oke, setelah semuanya tercampur seperti ini, lalu akan aku siapkan loyang untuk ukuran 9 x 14 cm ya, yang sudah diolesi dengan minyak sayur. Jadi masukkan 100 gram adonan ungu. Lalu juga nanti di atasnya akan aku masukkan untuk adonan putih. Jadi nanti ada 2 lapis gitu. Selanjutnya masukkan untuk adonan yang putih, kurang lebih beratnya 30 gram. Jadi untuk total berat yang ada di dalam loyang ini 130 gram. Untuk adonan ungunya 100 gram, lalu untuk adonan putihnya 30 gram. Nah, karena ini prosesnya mau dikukus, untuk pengukusnya pastikan airnya sudah mendidih. Dan juga untuk penggunaan apinya, gunakan api yang sedang saja. Saatnya untuk mengukus, jadi mengukusnya di sini waktunya 20 menit dengan menggunakan api sedang, kemudian tutup pancinya beri alas serbet. Oke, setelah matang kemudian masih panas ya, langsung aja digulung. Ini aku alasi dengan kertas baking paper. Jadi untuk yang bagian putih tetap berada di atas ya. Jadi tipsnya di sini untuk menggulungnya saat selagi masih panas. Jadi kalian harus berhati-hati supaya tangannya tidak kepanasan ya. Nah, kemudian digulung dengan sedikit agak ditekan supaya bisa padat. Lalu sisihkan hasilnya seperti ini. Lakukan kesemuanya ya hingga selesai. Nah, ini kalau sudah matang itu teksturnya akan padat sendiri ya, tidak perlu khawatir. Jadi ini tidak rawan hancur, hanya kalau menggulungnya sudah dingin itu akan rawan retak. Jadi pastikan saat menggulung masih dalam keadaan panas. Untuk kue tradisional ini biasanya di
kukus dengan menggunakan cetakan kecil-kecil itu ya, cetakan dari plastik. Tapi ini aku akan membuat yang unik aja, yang sebagian besar mungkin belum pernah mencobanya ya, untuk menggulung kue tradisional yang namanya adalah kue hawuk kalau di sini ya. Nah, ini lakukan hingga semuanya selesai. Jadi sekali lagi pastikan saat menggulung itu dalam keadaan panas supaya tidak retak ya. Nah, kalau sudah semuanya selesai seperti ini digulung, kemudian akan aku tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Baru setelah dingin akan aku potong-potong. Nah, ini sudah dingin, jadi kalau memotongnya sudah dingin itu tidak rawan retak karena kuenya itu sudah padat ya, jadi aman saat dipotong kalau sudah dingin. Nah, kemudian untuk cara pengemasannya tinggal dibungkus aja menggunakan plastik OPP yang berukuran 5 kali 14 atau 12 cm ya, saya agak lupa, 5 kali 12 cm yang ada perekatnya seperti ini. Ini untuk di suhu ruangan. Kue tradisional yang aku buat ini bisa bertahan maksimal 2 hari aja, karena kan ada kelapa parutnya ya, jadi rawan basi kalau terlalu lama. Jadi buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, seandainya mau dijual pagi, malamnya dibuat masih aman. Nah, untuk harga jualnya sendiri, karena bahan yang kita gunakan adalah bahan ekonomis, jadi kisaran 1.000 sampai 2.000 aja. Jadi nanti silakan tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Bisa juga cara mengemasnya dimasukkan ke dalam plastik mika ya. Dan ini tampilannya unik dan tentunya menarik ya. Karena sebagian orang juga pastinya belum ada yang jual untuk snack kue hawuk gulung ini. Dan supaya cantik, kalian bisa tambahkan stiker di atasnya seperti ini. Nah, buat kalian yang ingin membeli stiker atau perlengkapan baking yang lain, kalian bisa kunjungi ke TikTok aku ya. Nanti untuk linknya aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini ya tampilannya unik, cantik dan juga menarik. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba membuat snack untuk ide jualan maupun snack keluarga. Oke, demikian tadi saja resep dari aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ya, snack dari ubi jalar. Ini cocok banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box. Namanya yaitu talam ubi gulung totol. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Kukus terlebih dahulu 150 gram ubi jalar ya, aku menggunakan ubi madu hingga empuk. Setelah empuk dan masih panas langsung haluskan. Kenapa masih panas? Supaya lebih cepat aja untuk halus. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Tambahkan dengan 60 gram tepung kanji, kemudian juga 20 gram tepung beras, lalu 80 gram gula pasir. Di sini aku menggunakan gula halus ya, kalian boleh menggunakan gula pasir biasa, setengah sendok teh
garam, lalu 250 ml santan. Kemudian aduk hingga tercampur rata untuk memberikan santannya bertahap ya, supaya tidak ada yang bergerindil. Nah, supaya adonannya itu halus akan aku saring. Nah, maaf banget, ini tadi lupa nggak kerikot ya saat menyaring. Jadinya sudah selesai aja. Oke, setelah disaring, kemudian supaya warnanya bagus, akan aku berikan pewarna kuning sedikit aja. Lalu campur dan sisihkan. Selanjutnya aku akan buat untuk lapis putihnya ada 50 gram tepung kanji, 25 gram tepung beras. Ini akan aku buat rasa gurih ya. Kemudian 1 sendok teh garam. Juga 200 ml santan, ini tanpa gula. Aduk semuanya hingga tidak ada yang bergumpal. Kalau mau disaring juga boleh. Kemudian ambil 1 sendok makan ya, masing-masing 2 wadah. Lalu akan aku beri warna hijau dan juga merah. Ini untuk memberikan aksen totol ya nanti di gulungannya atau di adonannya, kok di gulungan ya. Oke, kalau sudah dicampur rata seperti ini, kemudian siapkan loyang berukuran 20 x 20 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Kemudian untuk yang adonan warna tadi, tetes-teteskan di permukaannya seperti ini. Tidak perlu dioles dengan menggunakan minyak ya, karena ini sudah menggunakan kertas baking paper yang sudah ada pelapis anti lengketnya. Kalau kalian menggunakan kertas roti biasa, olesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur. Nah, setelah ditotol-totol yang hijau, kemudian totol-totol kembali yang berwarna merah. Oke, setelah semuanya selesai ditotol seperti ini, lalu akan aku kukus. Ini cepat aja mengukusnya selama 3 menit. Dengan api yang sedang cenderung kecil, tutup panci diberi alas serbet. Nah, setelah 3 menit, lalu akan aku masukkan terlebih dahulu untuk yang lapis ubi warna kuning. Semuanya aja ya, dituangkan di atasnya. Lalu setelah itu akan aku kukus selama 10 menit dengan ditutup rapat kembali. Setelah 10 menit, kemudian di atasnya akan aku tuang untuk lapis santan. Semuanya aja ya. Ratakan semua memenuhi permukaan. Kemudian setelah itu dikukus. Ini terakhir mengukusnya selama 20 menit dengan api yang sama, api sedang. Kemudian tutup pancinya juga diberi alas serbet. Setelah 20 menit dan sudah matang seperti ini, saat masih panas kemudian akan aku keluarkan ya dari loyangnya. Hati-hati karena masih sangat panas. Nah, ini akan aku berikan lagi kertas baking paper di bawahnya. Setelah itu akan aku balik untuk yang totolnya biar tetap berada di bagian bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya akan aku potong-potong, akan aku bagi menjadi 8 potong ya. Lalu selagi masih panas, kemudian langsung gulung aja, karena kalau menunggu dingin nanti susah ya untuk digulung. Nah, seperti ini hasilnya sangat cantik ya. Kalau masih panas itu menggulungnya gampang. Baru setelah digulung didinginkan. Nanti setelah dingin baru diberikan plastik supaya tidak nempel-nempel nanti kalau dibeli ataupun dimakan. Tampilannya beda ya daripada kue talam pada umumnya. Nah, ini bisa banget ya untuk ide jualan kalian sebagai isian snack box supaya lebih menarik. Namanya kue talam ubi
gulung totol. Panjang banget namanya ya. Pokoknya ini aja deh, terserah kalian mau dikasih nama apa. Nah, setelah dingin seperti ini, langsung aja diberikan pelapis plastik. Ini aku menggunakan plastik yang ada perkatnya ya, kurang lebih size-nya 7 kali 18 cm kalau nggak salah. Nah, kemudian gulung. Nah, kalau diberikan pelapis plastik seperti ini sudah nggak nempel-nempel, jadi saat dijual pun aman. Untuk per rollnya, per satunya itu bisa dihargai antara 2.000 sampai 3.000 rupiah. Jadi nanti tentukan sendiri ya untuk harga jualnya. Mau dihargai berapa, tentukan sendiri dari budget modal awal yang kalian keluarkan. Untuk tipsnya, saat menggulung pastikan kue talamnya itu masih panas ya, supaya nempel saat digulung. Dan saat membungkus plastik, pastikan kue talamnya sudah dingin terlebih dahulu supaya tidak berembun di bagian plastiknya. Oke, untuk satu resep menjadi 8 ya, 8 kue talam ubi gulung totol. Ini enak banget loh rasanya. Nah, juga bisa ya ditempel dengan menggunakan stiker seperti ini. Tapi saran aku, karena warnanya itu sudah cantik, sudah ada motif totol-totolnya, jadi skip aja untuk stikernya supaya terlihat lebih cantik aja tampilan kuenya kalau tanpa stiker. Jadi terlihat semuanya motif totol-totol di permukaannya. Ini aku coba satu ya, rasanya ada manis, perpaduan gurih dari lapis santan. Jadi ini cocok banget ya untuk kalian yang ingin membuat ide jualan untuk isian snack box, atau mungkin juga untuk snack keluarga kalian. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara pembuatan kue ubi, namanya kue talam ubi gulung totol ala aku. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.